dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerah dan kemurahan Tuhan yang selalu ada bagi kita, memberkati kehidupan kita. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang selalu nyata bagi kita. Saat ini, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Maha besar Engkau Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami dengan apa adanya kehidupan kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu ada buat kehidupan kami, yang memberkati kami, yang mencurahkan kemurahan, kasih sayang, anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih ya Bapa, saat ini Tuhan Yesus yang baik, kami rindu lagi merenungkan kebenaran firman-Mu yang sungguh menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Ya Bapa, berkatilah kami, Roh Kudus pimpin kami untuk kami dapat mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terpuji-puji termulia nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Guru Agung yang Kudus, kami sudah berdoa bersyukur hanya kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang kedua. Dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang kedua. Demikian kebenaran firman Tuhan. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Sekali lagi saya bacakan Mazmur pasal 16 ayatnya yang kedua. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini akan kita renungkan di bawah satu tema, yaitu Tuhan sumber kebaikanku. Tema kita hari ini adalah Tuhan sumber kebaikanku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sangat tahu sekali bahwasannya hanya Tuhan Yesus Kristuslah yang merupakan satu-satunya sumber kehidupan kita, sumber kebaikan kita, sumber kemurahan kita, sumber perlindungan kita. Nah, saudaraku, hanya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber kebaikan kita. Apa saja yang menjadi kebaikan Tuhan yang kita sudah rasakan, saudara? Kalau kita mau menceritakan semua kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, saudara, tidak mampu kita menceritakannya satu persatu untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Sangat banyak sekali. Kalau sampai saat ini saja, saudara, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa menikmati kehidupan kita, itu semua karena kebaikan Tuhan saja bagi kita. Tuhan Yesus menjadi sumber kebaikan kita. Saudaraku, mari kita perhatikan apa saja yang menjadi kebaikan Tuhan yang kita sudah rasakan. Saya rangkumkan, saudara, ada 4 yang akan saya bagikan untuk kita semuanya. Yang pertama dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sekali lagi di dalam kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-21, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, saudara. Yang pertama dikatakan di sini bahwasannya kebaikan Tuhan itu
mengalahkan kejahatan, saudara. Kebaikan Tuhan yang telah kita terima, kebaikan Tuhan yang telah kita rasakan itu mengalahkan kejahatan, mengalahkan apapun yang merupakan bentuk kejahatan, saudara. Luar biasa, kebaikan Tuhan itu menjadi benteng bagi kita untuk tidak melakukan kejahatan. Kebaikan Tuhan itu menutupi kehidupan kita, dijauhkannya kita dari setiap kejahatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita itu menjadi kekuatan bagi kita, melindungi kita untuk kita tidak melakukan kejahatan. Berarti kita anak-anak Tuhan yang telah merasakan, menikmati, menerima setiap kebaikan Tuhan. Kita tidak suka melakukan kejahatan. Itulah anak-anak Tuhan, saudara. Kebaikan Tuhan yang kita rasakan itu mampu mengalahkan setiap kejahatan yang ada. Apapun itu bentuknya, saudara. Kebaikan Tuhan itu melindungi kita, menutupi kita. Kebaikan Tuhan itu menjauhkan kita dari segala kejahatan. Itu yang pertama, saudara. Kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, dikatakan di dalam kitab Nahum pasal yang pertama ayatnya yang ke-7. Kitab Nahum pasal yang pertama ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Sekali lagi saudara, dikatakan Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saudaraku, yang kedua dikatakan di sini, kebaikan Tuhan itu selalu ada bagi orang-orang yang mengalami kesusahan. Kebaikan Tuhan yang kita sudah terima itu, kebaikannya itu selalu ada bagi orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kesusahan kita saat ini, apa yang merupakan cawan yang harus kita lewati saat ini. Tetapi ingatlah saudara, bahwasanya Tuhan dengan kebaikannya, dengan cinta kasih-Nya, Dia ada di sana untuk mengangkat kita dari kesusahan kita, untuk melewatkan kita dari setiap pergumulan kita, saudara. Haleluya. Begitu indah kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhanlah satu-satunya sumber kebaikan kita. Bahwasannya dikatakan kebaikan Tuhan itu ada di setiap anak-anak Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami kesusahan. Semua kita, saudara, layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Semua kita layak untuk mendapatkan kemurahan, cinta kasih, kebaikan Tuhan. Jikalau saat ini kita mengalami kesusahan, saudara, datanglah kepada Tuhan. Yakinlah, saudara, iman yang ada di dalam diri kita ini, Tuhan pasti memperhitungkan. Kebaikan-kebaikan yang kita rasakan, kebaikan-kebaikannya yang dicurahkannya untuk kita semua, sama saudara. Kebaikan Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara,
dikatakan apa saja kebaikan Tuhan yang kita sudah rasakan. Mazmur pasal 27 ayatnya yang ke-13, demikian kebenaran firman Tuhan. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Sekali lagi saudara, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup, di dalam Mazmur pasal 27 ayat 13. Yang ketiga ini saudara dikatakan, kebaikan Tuhan itu selalu ada bagi orang yang percaya kepadanya. Kebaikan Tuhan selalu ada bagi orang yang percaya kepadanya, saudara. Saya dengan saudara kita semua yang percaya kepadanya, yakinlah kebaikan-kebaikan Tuhan itu menjadi bagian kita, menjadi kekuatan kita, menjadi senjata kita. Kalau yang pertama tadi, kebaikan Tuhan itu tidak akan pernah saudara melakukan yang jahat. Berarti apa? Kebaikan Tuhan bagi orang yang percaya kepadanya dikatakan suka untuk melakukan kebaikan itu. Kita percaya saudara, kita merupakan biji mata Tuhan yang sangat mulia, yang sangat berharga di matanya. Kebaikannya selalu ada bagi kita. Bagaimana tinggal kita menempatkan diri kita untuk selalu percaya kepadanya, sehingga ketika kita percaya kepadanya, kebaikan-kebaikan Tuhan itu menjadi bagian kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya kepada Tuhan, semua kita berhak mendapatkan kebaikan Tuhan. Apa kebaikan Tuhan itu? Tidak mampu kita untuk menceritakannya satu persatu, saudara. Kita bisa makan itu karena kebaikan Tuhan baginya. Bagi kita. Tuhan berikan untuk kita. Kita bisa menikmati pakaian. Kita bisa menikmati semua yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Semua kepercayaan Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan bagi kita, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tinggal dari kita percaya saja, percayalah kepadanya, maka kebaikannya itu menjadi bagian dalam hidup kita. Yang keempat, saudara, di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan kita seiman. Di dalam kitab Galatia pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10 firman Tuhan berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudaraku yang keempat dikatakan kebaikan Tuhan yang kita rasakan adalah kebaikan Tuhan itu mengajarkan kita untuk berbuat yang baik kepada sesama kita. Haleluya, begitu indah saudara. Kebaikan Tuhan yang kita sudah rasakan itu saudara, itu mengajarkan kita untuk kita terus melakukan kebaikan kepada sesama kita, saudara. Berarti kita anak-anak Tuhan, sumber daripada kebaikan Tuhan ini di dalam hidup kita, di dalam pribadi kita, sudah ada benih tertanam untuk suka melakukan kebaikan yang Tuhan sudah berikan, yang kita sudah rasakan, kita mau bagikan kepada sesama kita, saudara. Itulah anak-anak Tuhan Yesus Kristus, saudara. Suka melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesamanya, kepada orang-orang yang Tuhan izinkan untuk kita kenal, saudara. Bahkan yang tidak kita kenal sekalipun dengan dekat. Tetapi
Tuhan katakan untuk kita suka membagikan kembali kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan. Haleluya, haleluya. Saudaraku, benih yang sudah tertanam di dalam hidup kita, benih kebaikan-kebaikan daripada Tuhan, yang Tuhan sudah curahkan untuk kita, mari kita bagikan kepada sesama kita. Ada bagian firman Tuhan yang berkata, janganlah menahan kebaikan kepada orang yang layak untuk menerimanya, saudara. Berarti memang ada orang-orang yang ditempatkan untuk menerima kebaikan kita. Bahkan sebaliknya, kita juga merupakan tempat untuk orang-orang mencurahkan kebaikannya kepada kita. Kalau yang pertama sumbernya Tuhan mencurahkan kebaikannya kepada kita, saudara, maka kita harus juga membagikannya kepada sesama kita. Di satu sisi lain, kita juga merupakan tempat orang-orang membagikan kebaikannya kepada kita. Saudaraku, disinilah kita diajar untuk berbagi, untuk tidak memikirkan diri sendiri, melainkan kita suka berbagi kebaikan yang kita sudah rasakan. Haleluya, begitu indah, saudara. Begitu indah kepada sesama kita yang dekat dulu dengan kita, keluarga, kepada lingkungan di luar kita, kemudian kita suka berbagi. Kita suka membagikan kebaikan kepada banyak orang. Inilah kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Dan kita harus membagikan kebaikan itu juga kepada sesama kita. Haleluya, haleluya. Begitu sangat indah, saudara. Begitu luar biasa. Lewat kebenaran firman Tuhan ini di bawah satu tema, Tuhan sumber kebaikanmu. Kesimpulan yang paling penting, saudara, adalah mari kita membagikan kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan. Kebaikan Tuhan yang kita sudah terima, mari kita bagikan kembali kepada sesama kita. Janganlah kiranya kebaikan Tuhan itu hanya diam di dalam diri kita, melainkan kebaikan-kebaikan Tuhan itu kita bagi kepada sesama kita. Kita mengajarkan bagaimana kebaikan Kristus yang sudah kita terima, yang sudah kita alami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Ingatlah, hanya Tuhan Yesus Kristus menjadi sumber kebaikan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, kami memuji kebesaran-Mu, kami sungguh sangat bersyukur. Karena hanya Engkau satu-satunya Bapa yang menjadi sumber kebaikan kami, sumber sukacita kami. Biarlah Tuhan di dalam kehidupan kami ini, kami terus mau berbagi, membagikan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada sesama kami, membagikan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Bapa, ajar kami dengan hikmat-Mu, untuk kami Tuhan suka berbagi kebaikan-Mu kepada orang lain. Terima kasih ya Bapa yang baik, kuatkan iman kami Bapa, untuk kami dapat berjalan bersama dengan Tuhan di masa-masa yang susah dan sukar saat ini. Angkat kami Tuhan, angkat setiap pergumulan permasalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kami semakin kuat, semakin tegak berdiri berjalan bersama dengan Tuhan. Pegang iman percaya kami Tuhan, teguhkan iman kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-puji termulia nama-Mu kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Guru Agung yang kudus, kami sudah berdoa bersyukur, memuji menyembah-Mu Bapa di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.